Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispi dengan nomor NPM saya 10222019. Kali ini saya akan membawakan kembali atau menjelaskan kembali materi tentang komputer fraud dan cyber security pertemuan 3 dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Yang pertama, komputer fraud. Fraud atau kecurangan dalam arti penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang yang menimbulkan ketidakadilan atau kecurangan bagi pihak lain. Komputer fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan menggunakan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, di antaranya yang pertama adalah illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer. Yang kedua, illegal contents atau konten tidak sah. Yang ketiga, data forgery atau pemalsuan data. Yang keempat, spionage, cyber atau mata-mata. Yang kelima, data thief atau mencuri data. Yang keenam, misuse of the devices, menyalahgunakan peralatan komputer. Faktor penyebab kejahatan komputer: yang pertama, akses internet yang terbatas; yang kedua, kelalaian pengguna komputer; yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah; yang keempat, belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer, dan sebagainya. Penyebab jenis penipuan. Yang pertama, phishing atau mencuri data pribadi Anda lewat telepon dan email. Yang kedua, tawaran pinjaman kredit dalam jumlah yang besar dengan bunga rendah. Yang ketiga, adanya meminta mendownload suatu security virus. Yang keempat, terkadang dalam email bank tipuan, Anda diminta mengisi survei atau mengklik link undian uang menarik. Computer Attack and Abuse Technique. Ada beberapa teknik dalam kejahatan terhadap sistem yang ada di komputer, yaitu yang pertama, hacking adalah seseorang yang mengakses secara tidak sah, memodifikasi data milik orang lain atau data sistem perusahaan. Yang kedua, hijacking adalah kegiatan memasuki sistem dengan sistem lainnya yang dijalankan oleh seseorang. Spamming adalah mengirim email yang tidak penting ke suatu account, yang mana hal ini mengakibatkan terganggunya suatu sistem informasi di dalamnya. Yang keempat, SOF adalah aksi penipuan yang dilakukan secara online melalui berbagai saluran internet dan komunikasi seperti email, website, dan sebagainya. Poin yang kedua, cyber security. Yang pertama, cyber security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringan. Yang kedua, computer security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan. Disebut sistem yang berbasis informasi, informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Yang ketiga, cyber security adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dan serangan. Konsep cyber security yang pertama, kerahasiaan, yaitu membatasi akses dan hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Yang kedua, integritas, yaitu menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Yang ketiga, ketersediaan. Jenis cyber security. Yang pertama, cloud security. Yang kedua, network security. Yang ketiga, application security. Jenis ancaman cyber security ada 3 jenis, yaitu yang pertama, cybercrime dalam memanipulasi pada sistem komputer. Yang kedua, cyber attack, tujuannya menciptakan kerusuhan atau mencari keuntungan, dan paling bahaya mencuri data. Yang ketiga, cyber terrorist atau jika serangan cyber sampai menimbulkan ketakutan yang amat takut bahkan menciptakan
kepanikan massa. Faktor penyebab cybercrime yaitu yang pertama, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet, yang kedua, banyaknya software yang mempunyai kelemahan, yang ketiga, meningkatnya aplikasi bisnis menggunakan internet, yang keempat, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan, yang kelima, banyaknya software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Cyber Security and Information Sharing. Berbagai informasi mengenai keamanan cyber menjadi sangat penting bagi akuntansi dan kebijakan publik. Berbagai informasi tentang ancaman dan pelanggaran keamanan komputer dapat mengurangi biaya keseluruhan untuk mencapai tingkat keamanan cyber tertentu. Kerentanan yang terkait dengan serangan cyber sering dieksploitasi oleh berbagai ancaman, mulai dari peretas, pihak internal, penjahat, teroris, atau mungkin kombinasi dari semuanya. Untuk menghindari serangan cyber, setiap organisasi harus menerapkan program keamanan cyber. Sekian dan terima kasih pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.